Haleluya. Sungguh baik ya, saya tidak pernah bisa berhenti bersyukur di tempat ini. Kalian semua yang berada di sini, ini adalah tempat yang sangat baik. Saya ingin berbagi firman yang berasal dari buku pertama dari Firman Sejarah Penebusan pada malam hari ini. Saya yakin kita semua ingat judul bukunya, tapi saya akan mengatakannya lagi adalah Silsilah Kitab Kejadian Penyelenggaraan Allah, Penyelenggaraan Sejarah Penebusan Allah, dan judul yang pertama dan chapter yang pertama itu judulnya adalah Ingat pada Zaman Dahulu Kala, dari Keluaran pasal 32 ayat 7. Itu adalah bacaan hari ini. Saya bacakan Keluaran pasal 30 Ulangan pasal 32 ayat 7. Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunanmu yang lalu, tanyakan pada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, dan kepada tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Di sini Musa berbicara kepada orang-orang Israel di padang gurun Moab. Ini adalah generasi kedua dari Israel yang lahir di padang gurun, dan Musa memimpin mereka perjalanan padang gurun sepanjang 40 tahun. Dan sekarang tiba di akhir dari hidup Musa, dan di sini ia memberikan kepada mereka perintah yang terakhir. Ingat, perhatikan, dan tanyakan. Apa yang dikatakan oleh pendeta Abraham Park tentang ayat ini dan 3 kata ini adalah dasar kondak untuk orang-orang Kristen yang akan melalui perjalanan menuju Kanaan rohania. Ini adalah perintah dasar. Ini adalah kode etik yang paling dasar. Ingat, perhatikan, dan tanya. Ini ada 3 hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama, ingatlah zaman dahulu kala. Kata Ibrani untuk ingat itulah zahar. Itulah zakar. Itu artinya ingat, untuk mengingat, mengulang sebagai manusia. Kamu tahu, saya tahu, istri saya sangat tahu kalau ingatan kita tuh sangat lemah. Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Setiap hal yang saya punya, saya harus taruh di dalam daftar saya. Kalau tidak di dalam daftar saya dan pengingat, maka saya nggak bisa melakukannya. Saya nggak tahu kenapa. Saya hanya lahir seperti itu. Jadi artinya apa untuk ingat? Kita pikirkan apa lawan katanya. Apa lawan kata dari ingat? Untuk tidak ingat. Oh, itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Kalau bahasa Inggris itu arti dismember, itu artinya dipotong-potong. Tapi mengingat itu artinya mengambil sesuatu dan menjadikannya itu bagian dari kita. Itu menjadi bagian dari saya. Misalnya, untuk ingat arti itu adalah suatu kejadian yang menjadikan suatu hal di masa lalu menjadi masa sekarang. Misalnya, kita semua duduk di sini pada malam ini karena kita ingat 2 hal, ya kan? Ada ibadah hari Rabu di gereja, dan ibadah Rabu dimulai jam 7.40 malam. Dan karena kita ingat akan hal itu, kita ada di sini, ya kan? Karena kita ingat. Praise datang lebih pagi, jam 6 sore, untuk latihan. Kenapa? Karena mereka ingat kalau mereka ada tugas. Dan setelah ibadah, saya percaya kalau kalian semua pulang, bagaimana kalian pulang, kamu harus ingat bagaimana cara kalian pulang. Kamu harus ingat di mana kamu tinggal. Dan ketika Yesus mencoba untuk mengatakan sesuatu, ia menyuruh murid-muridnya untuk ingat. Lukas pasal 17 ayat 32 sampai 33. Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Dengan kata lain, mengingat sesuatu itu artinya membawa sesuatu di masa lalu menjadi ke masa sekarang. Allah menyuruh jemaatnya untuk ingat. Ingat apa?
Ingatlah zaman dahulu kala. Jadi apa itu zaman dahulu kala? Apakah kita kita pergi ke Amazon dan beli buku sejarah untuk ingat apa yang dari masa lalu? Nggak mungkin kan? Saya juga nggak bisa. Jadi zaman dahulu kala itu menunjukkan pada kejadian yang berhubungan dengan sejarah penebusan. Kejadian yang duduk di garis waktu penyelamatan. Jadi untuk generasi kedua Israel di padang gurun Moab, itu kejadian apa aja? Zaman dahulu kala itu terjadi, itu termasuk apa aja? Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, pembunuhan Habel dan Kain yang pergi dari hadapan Allah, kejahatan di zaman Nuh dan air bah, konstruksi atau pembangunan Menara Babel, perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, 430 tahun perbudakan Israel di Mesir, 10 tulah dan Eksodus, dan 40 tahun perjalanan padang gurun. Jadi inilah zaman dahulu kala. Ini adalah cerita tentang jemaat Allah bagaimana mereka dijadikan. Tapi Allah tidak hanya menyuruh mereka untuk ingat, lalu tinggalin mereka gitu saja. Percaya kalau ia akan melakukannya, itu bukan cara Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah membentuk hari raya, hari yang merupakan pengingat atau hari libur, ritual atau barang-barang untuk membantu mereka mengingat. Misalnya hari Paskah. Kalau kamu menjaga hari Paskah, setiap tahun kamu akan makan daun-daunan yang pahit, dan ayahmu, bapakmu akan membicara tentang perbudakan di Mesir, dan juga cerita tentang 10 tulah dan Eksodus. Eksodus pasal 12 ayat 14. Eksodus pasal 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Dan Allah menunjuk 7 hari raya secara total, dan semuanya ada ritual untuk membantu orang-orang Israel mengingat hari zaman dahulu kala. Dan lebih dari itu, mereka menunjuk hari raya, ritual, barang-barang itu menunjuk kepada penggenapan pekerjaan Allah di Yesus Kristus. Jadi bukan hanya mengingat untuk ingetin aja. Misalnya, Yesus datang sebagai kambing Paskah. Ia benar-benar datang sebagai roti yang sebenarnya yang datang dari surga. Dan berikutnya, jadi bagian kita juga memiliki ritme atau hari raya setiap tahun yang membantu kita untuk mengingat. Dan kita baru selesai hari Natal kan, kita baru mengingat hari Natal, dan saya tahu kalau saya yakin kalau kita semua masih bersukacita karena kelahiran Yesus. Amin. Dan kedepannya kita akan merayakan hari Lent. Itu adalah hari-hari yang kita sangat-sangat inginkan, rindukan. Jadi itu pasti hari Valentine. Jadi tolong kalian dinner 1 hari lebih cepat ya. Jadi itu tujuannya untuk kita ingat penderitaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang lupa dengan Passion Week? Dawn service setiap pagi, terus ada ibadah setiap hari. Jadi ingat penderitaan yang dilakukan oleh harus lalu ya Tuhan kita. Lalu itu ada hari Paskah, kita ingat kebangkitan Dia dan harapan kalau apa yang akan diberikan pada kita. Kita juga merayakan Thanksgiving kan di November. Jadi setiap hari raya, festival dalam kalender kekristenan kita itu membantu kita untuk mengingat kebaikan dari Allah, ya kan? Dan yang paling penting adalah setiap hari Minggu kita mengingat hari Sabat, ya kan? Kalau gereja hanya sekali sebulan, kita mungkin tidak akan ingat Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang kan? Jadi Allah memberikan ini semua kepada kita supaya kita bisa ingat. Dan lebih dari itu, Allah menunjukkan barang-barang memorial untuk membantu orang Israel mengingat siapa itu mereka. Misalnya, barang yang ada di dalam tabut perjanjian, siapa yang ingat apa yang ada di dalam dia? Tongkat Harun, mana, dan 2 batu 10 perintah ya kan? Saya yakin kalau kita semua bisa mengingat itu dengan mudah karena kita bicara tentang hal ini setiap hari. Dan
Tongkat Harun menjadi tanda bagi orang Israel untuk tidak bersungut-sungut di hadapan Allah. Bilangan 17 ayat 10. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, letakkanlah tongkat Harun kembali di depan peti perjanjian. Tongkat itu harus disimpan sebagai peringatan bagi orang Israel yang suka memberontak itu, bahwa mereka akan mati kalau mereka tidak berhenti mengomel. Yang berikutnya, mana itu menjadi tanda bagi orang Israel, pemeliharaan dari Allah di padang gurun. Keluaran pasal 16 ayat 32 sampai 34. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi dua loh batu perjanjian itu juga membantu orang Israel untuk mengingat 10 perintah. Ulangan pasal 10 ayat 2. Pada batu-batu itu akan kutuliskan kata-kata yang sama seperti pada batu yang sudah kau pecahkan. Kemudian batu-batu itu harus kau masukkan ke dalam peti itu. Jadi 3 hal ini yang ada dalam tabut perjanjian mengingatkan orang Israel supaya mereka tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, mengingat pada pemeliharaan Allah dan hidup sesuai dengan firman Allah. Mari kita berhenti sebentar di sini. Bagaimana dengan Yesaya pasal 43 ayat 18? Yesaya pasal 43 ayat 18 itu tampaknya hal-hal tentang pengingat, ya kan? Kayak berlawanan nih hal-hal mengingat. Kenapa? Karena dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini maksudnya apa? Kenapa ini kayak berlawanan? Apakah artinya Alkitab berlawanan? Itu bukan begitu kan artinya. Dengan hal-hal yang dahulu, itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, itu berbicara dengan cara perjanjian di masa lalu. Jadi bukan berbicara tentang zaman dahulu kala. Kenapa? Karena Yesaya sendiri berbicara ingatlah zaman dahulu kala. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Jadi kita tahu kalau Yesaya tidak berbicara tentang zaman dahulu kala, tapi ia berbicara perjanjian di masa lalu. Kita bisa lihat di ayat berikutnya. Jadi kita baca lagi Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ketika Yesus datang untuk memberikan perjanjian yang baru, ingat apa yang terjadi? Pemimpin agama membenci dia kan, dan Rasul Paulus mengatakan hal ini di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 26. Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 26. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus ingat zaman dahulu kala, bukan perjanjian di zaman dahulu kala, karena kita tidak hidup di sana, tapi zaman dahulu kala yang harus kita ingat. Yang berikutnya adalah perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Itu adalah bagian kedua dari Keluaran Ulangan pasal 32 ayat 7. Dan di dalam kitab di dalam bahasa Ibrani dikatakan Binu Senot Dorfador. Dan itu seperti ulangan dari perintah yang pertama. Karena yang pertama kamu bilang ingat, sekarang kamu katakan perhatikan. Itu artinya apa? Mereka menunjuk pada masa lalu, tapi di sini Musa lebih spesifik lagi. Zaman dahulu kala itu pekerjaan di dalam seluruh sejarah, pekerjaan Allah dalam sejarah. Tapi perhatikan itu adalah tahun-tahun keturunan di setiap generasi.
Dan dikatakan oleh Musa untuk perhatikan dengan hati-hati. Dan kata perhatikan, itulah bin. Itu artinya untuk bisa membedakan atau bisa, mendapatkan pengertian. Jadi misalnya orang Israel ketika mereka ada di pengasingan di Babel, mereka kehilangan harapan. Mereka itu sudah putus asa, tapi Nabi Yesaya menyuruh mereka untuk mengingat Abraham, memperhatikan Abraham, untuk memperhatikan kesetiaan Allah kepada dia. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, sebab aku memberkati dan memperbanyak dia. Jadi apa yang dikatakan Allah di sini? Allah berkata, kamu mungkin sedang kesusahan di pengasingan di Babel sekarang, tapi saya ada perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur kamu, dan keturunan dia. Dan saya sangat setia pada Abraham dan keturunannya. Dan dari sana, dari mengingat ini semua, dari memperhatikan Abraham, mereka mempunyai harapan. Jadi bagaimana kita bisa memperhatikan tahun-tahun keturunan? Dengan cara yang sama dikatakan oleh orang Israel, kita harus mengingat setiap generasi, kita harus belajar tentang silsilah dalam Alkitab. Itu sebabnya gereja kita sangat fokus kepada belajar silsilah. Kita mencoba untuk setia pada perintah Allah. Kamu tahu, kita ada mesin jus jeruk di bawah kan, mesin iJuice kan. Jadi kalau kamu bayar, apa yang terjadi? Maka orange-nya, jeruknya itu akan diperas dan masuk ke dalam gelas kan. Setiap generasi itu seperti jeruk. Dan silsilah itu seperti pohon jeruk. Dan pada saat kita memperhatikan setiap silsilah, kita harus apa? Kita memeras jeruk itu dari setiap silsilah. Berapa banyak jeruk di sana? Ada 10 silsilah di Kejadian pasal 5, 10 keturunan di Kejadian pasal 11, itu ada 42 di Matius pasal 1, dan mungkin kamu bisa melihat 72 generasi di Lukas pasal 3. Jadi itu banyak jeruk dan kita harus memeras itu semua. Dan saya berdoa kalau tahun ini melalui pengingat yang sangat kita mengingat dengan hati-hati semua silsilah, dan setiap gelas kita tuh penuh dan tumpah dengan bukan dengan jus jeruk, tapi dengan firman Allah yang hidup, air Allah yang hidup. Ini adalah vitamin G atau vitamin grace atau kasih karunia. Jadi kita berharap Allah memberikan kita pengertian dan kejelasan apa yang dilakukan oleh Allah, sehingga kita tahu apa yang akan Allah lakukan di zamannya kita. Yang berikutnya, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitakannya kepadamu, para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah sya'al, artinya bertanya atau memohon. Jadi di dalamnya itu ada perasaan yang sangat putus asa dan benar-benar perlu untuk tahu saat ini juga. Dan melalui kata ini, kita melihat sikap yang sebenarnya dalam belajar firman Allah, sya'ah, untuk memohon. Kita harus rendah hati dan bisa diajarkan ketika berhubungan dengan firman Allah. Kita harus bukan menjadi expert atau menjadi orang yang paling pintar dalam firman, tapi harus dikuasai oleh firman Allah. Harus membuat firman Allah membentuk kita. Itu adalah sikap yang sebenarnya. Jadi apa yang kita tanyakan kepada tua-tua dan ayah kita harus tanya zaman dahulu kala dan tahun-tahun keturunan, ya kan? Ada kode pertanyaan. Kamu bisa bilang ketika seseorang itu pandai dengan jawabannya. Kamu
Tapi kamu bisa melihat kalau seseorang bijak dari pertanyaannya. Saya percaya kalau kita itu bijak karena kita di sini untuk memuja Allah dan bertanya tentang firman Dia. Jadi siapa yang kita tanyakan? Musa berkata, tanya ayahmu dan tua-tuamu. Ayahmu pada saat itu adalah bapak-bapak leluhur dari silsilah. Bukan berbicara tentang ayah secara biologi, tapi pemimpin dari setiap silsilah. Tua-tua bukan menunjuk pada orang-orang yang tua, tapi pemimpin rohania dari orang-orang. Jadi pertanyaannya siapa ayah dan tua-tua kita pada saat ini? Yang pertama kita punya pemimpin rohania di gereja dan sangat baik untuk datang ke penatua atau pendeta dan bertanya semua pertanyaan kamu tentang sejarah penebusan, ya kan? Amin. Elder, amen. Pendeta, amen. Ya, missionary juga kan. Jadi tanya mereka setiap pertanyaan. Tanya. Tapi kita juga punya bapak leluhur iman kita di dalam Alkitab. Pikirkan dari silsilah iman. Di dalam Ibrani pasal 11, kamu punya Abraham, kamu punya Adam, Nuh, Ishak, Yakub, Yusuf, dan berikutnya. Begitu banyak bapak, ayah atau tua-tua yang bisa kita tanyakan. Tapi bagaimana kita bertanya pada mereka kalau mereka sudah pergi dan tidak dari sini? Kita harus duduk di dalam posisi mereka, kita hidup di dalam cerita mereka dan belajar dari pengalaman mereka terhadap Allah. Mereka mungkin hilang dalam sejarah, udah bergabung dalam sejarah, tapi mereka masih punya banyak hal yang bisa diajarkan kepada kita tentang hari-hari zaman dahulu kala dan tahun-tahun keturunan. Dan sekarang saya ingin memberikan kesimpulan. Di tahun 1153 sesudah Masehi, Raja Henry yang kedua membentuk posisi baru di dalam pengadilan di dalam istana kerajaan, dan itu disebut The King's Remembrancer atau pengingat raja, dan dia memiliki mereka memiliki tugas untuk mengingatkan orang-orang dalam istana tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan, apakah seperti pajak dibayar atau enggak. Tapi itu bukan posisi yang baru. Itu posisi baru di istana Inggris, tapi itu sudah ada di dalam di dalam Israel. Raja Daud, Raja Salomo, Raja Yehezkia memiliki orang yang mengingatkan mereka. Kita lihat di 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai 16. 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai 16. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Bendahara negara. Dalam bahasa Ibraninya, bendahara ini adalah maskir. Dan maskir datang dari kata zaha yang digunakan oleh Musa di Ulangan pasal 32 ayat 7, yaitu ingat, pengingat. Jadi kalau bahasa Ibrani itu adalah pengingat. Lalu 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 itu zamannya Raja Salomo. Elihoref dan Ahia anak-anak Sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Jadi bendahara di sini juga adalah pengingat. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 18. Dan ketika mereka memanggil kepada raja, keluarlah mendapat mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, penitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Kata bendahara di sini itu juga adalah pengingat. Jadi pengingat ini. Jadi di dalam Israel kuno juga mereka punya pengingat atau maskir. Dan nama yang orang yang pengingat di dalam Inggris
namanya adalah Jeremy David Cook dan posisinya masih ada di sana. Mulai dari tahun 2023. Dan Alkitab mengingatkan pada kita kalau kita juga punya pengingat. Siapa itu? Siapa pengingat kita? Yohanes pasal 18 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi Roh Kudus adalah pengingat kita. Jadi kapanpun kamu mengingat firman Allah, ingat kalau Roh Kudus yang melakukannya. Kamu pikir kamu begitu pintar untuk mengingat firman Allah? Enggak, itu adalah Roh Kudus yang buat kamu ingat. Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita harus berdoa kalau setiap saat, setiap hari kita bisa ingat segala hal tentang Allah dan berjalan dengan roh. Kita harus berdoa kalau kita mengingat kasih Allah pada saat kita merasa tidak dikasih. Kita ingat kalau janji Allah pada saat kita putus asa. Kalau kita bisa ingat amarah Allah pada saat kita dicobai. Dan lebih dari itu, sebagai komunitas Roh Kudus, mari kita menjadi pengingat bagi satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita bantu satu dengan yang lainnya atas firman Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, bersabarlah terhadap semua orang. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita menjadi pengingat untuk satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, sebagai orang yang ingat dalam Roh Kudus, kita harus menjadi pengingat bagi seluruh dunia. Amin. Kita harus menjadi pengingat bagi seluruh dunia. Kita harus membawa seluruh dunia untuk mengingat atas zaman dahulu kala dan tahun-tahun keturunan. Amin. Matius pasal 16 ayat 15. Matius pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah perintah dari Tuhan kita untuk menjadi pengingat. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saya berdoa kalau Gereja Sion, kita bisa menjadi pengingat untuk satu dengan yang lainnya dan untuk seluruh dunia. Bersaksi atas kebaikan dan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas waktu kita bisa melihat firman-Mu, memperhatikan 3 perintah yang datang dari firman-Mu untuk mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan, dan bertanya kepada ayah dan tua-tua kita. Bapa, tolong bantu kami untuk datang ke hadapan-Mu dengan sikap yang baik, sikap untuk ingin tahu tentang diri-Mu, untuk rendah hati di hadapan-Mu dan menerima firman-Mu. Bantu kami, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengingat firman-Mu dalam hidup kita. Pada saat kita merasa kesepian, tolong ingat supaya kita berada di sana. Saat kami putus asa, tolong ingat akan janji-janji-Mu. Kami berdoa agar Engkau menggunakan gereja kami menjadi pengingat bagi seluruh dunia. Kami berdoa Engkau mengingat gereja kita untuk membawa seluruh gereja ini ke dalam kemuliaan Roh Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan berdoa ini dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah.